tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami bersukacita hari ini Tuhan, karena Tuhan senantiasa menyertai melindungi kami dengan sempurna dari rumah kami masing-masing sampai tiba di tempat ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah Tuhan semua yang hadir dan bahkan yang mengikuti live streaming, sehingga kami sama-sama boleh dikuatkan hari ini sampai selama-lamanya. Dan kami sambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih, silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Salam. Ya, puji Tuhan. Salam kudus buat kita semuanya yang hadir pada saat ini. Ya, seberapa kita sudah hadir, semua karena kasih karunia Tuhan. Ya, tentu saudara-saudara, tadi sudah kita dengar bersama bahwa saat ini saudara-saudara kita banyak tidak bisa hadir karena sesuatu hal, terlebih karena banyak yang sakit. Ya, cara manusia, ya kita sangat memang sedih ya, karena tidak bisa bersama-sama dengan kita pada saat ini boleh memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi kita sangat berkeyakinan dan berpengharapan di hari-hari akan datang kita boleh bertemu dengan saudara-saudara kita ini untuk kita sama-sama memuji, memuliakan Tuhan di tempat ini. Baik, puji Tuhan, saudara kasih, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang saat ini saya pilih dari surat Paulus yang pertama kepada Korintus, ya, 1 Korintus 15 ayat 10 dan ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 10 dan 58 dengan judul, nanti kita belajar, hidup di dalam kasih karunia Allah. Baik, sama-sama kita untuk boleh bacakan ini, saudara kasih, sudah tertampil di depan. 1 Korintus 15 ayat 10 dan 58. 1, 2, ya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah tidak sia-sia. Puji Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah sama-sama mengikuti dan mendengarkan kebenaran ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita tahu saat ini saudara-saudara, ya, bahwa banyak saudara-saudara kita, bahkan orang kudusnya Tuhan, ya, boleh dikatakan banyak masalah, ya. Masalah itu, ya, ada masalah ekonomi, ya, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah jodoh, dan juga masalah-masalah yang lain. Terlebih juga, ya, kadang masalah ini saudara kasih, kita sangat rindu dalam keluarga itu boleh bergabung bersama-sama kita, ya, dalam beribadah seperti ini. Coba kita bayangkan saudara kasih, ketika kita boleh bersama-sama dengan keluarga, baik itu istri, baik anak-anak, baik itu cucu, ya, bergabung bersama dengan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sangat luar biasa. Tetapi saudara kasih, ada juga yang bermasalah yang kita hadapi saat ini. Si suami sudah boleh dikatakan setia, bahkan sudah mengenal kasih karunia Allah ini. Tapi istri
belum juga. Dan sebaliknya, si istri sudah sangat setia, tapi suami tidak. Si suami dan istri sudah setia dalam pengenalan kasih karunia Allah ini, tapi juga anak tidak. Seperti itu sebalik-sebaliknya. Jadi dalam satu keluarga itu kalau kita bincang-bincang, secara umum saya buat garis besarnya ya, agak sulit ya untuk menerima kalau kita bicara di dalam kasih karunia Allah ini. Kenapa? Ya kenapa tidak? Ya karena tidak belajar di situ. Itu intinya. Kalau tidak memang belajar untuk kasih karunia, sulit banyak diterima orang, keluarga, bahkan saya katakan hamba Tuhan yang sudah senior pun juga ya untuk membicarakan atau percaya kepada hidup dalam kasih karunia Allah ini sangat sulit, saya kasih. Inilah sekarang problem daripada orang-orang Kristen yang sangat begitu rumit. Dikatakan ada Kristen, tapi kita lihat juga saat ini ya nama-nama daripada gereja yang begitu sangat banyak saat ini dan mengidolakan nama gereja tersebut. Contohnya gereja besar, gereja A, B, C, D, E gitu ya. Seolah-olah mereka yang luar biasa karena jemaatnya sangat banyak. Tetapi ketika dilihat umpamanya beribadah seperti kita ini, nah contohnya ya mungkin mereka melihat, waduh seperti ini kok bisa orang kudus ya, dibanding dengan kami seperti itu. Nah jadi dilihat dari secara kasat mata itu ya boleh dikatakan secara personal gitu ya. Nah jadi ini yang kadang-kadang yang agak memang problem yang begitu yang dialami oleh Kristen dan orang kudus saat ini, saudara kasih. Sehingga dengan hal itu boleh dikatakan kita harus betul-betul berdoa untuk ini. Nah yang paling lagi saudara kasih yang kita lihat saat ini, saudara kasih, dalam secara umum kita katakan ya, kalau namanya suatu beribadah itu ya untuk kita boleh sama-sama belajar agak sulit ya, banyak saya katakan sulit. Jadi berbahagia kita di gereja kita ini ya kalau kita sudah belajar dari hari Senin sampai hari Sabtu, dari pagi ya, ada juga sore atau malam ya kita belajar. Yang rindu sudah kita lihat siapa-siapa orangnya ya. Nah ini menunjukkan artinya begitu sangat penting kita kehendak Allah itu sebenarnya untuk kita datang kepada kebenaran itu sehingga bisa kita pahami. Kalau memang tidak belajar saudara kasih memang agak sulit ya, walaupun kita boleh beribadah seperti ini, tapi ketika kita tidak belajar saudara kasih, kalaupun ada pertanyaan seolah-olah kita tidak bisa menjawab dan kita agak rasa mundur, rasa sepertinya rasa malu. Nah itu saudara kasih. Nah jadi itulah yang dialami oleh Rasul kita, Rasul Paulus ya. Dimana bahwa Paulus ini menyadari bahwa keberadaan hidupnya hanya oleh karena kasih karunia Allah. Karena kita lihat ketika ya Rasul Paulus itu dengan seteru dengan Allah ya, maka dia sangat membenci orang-orang percaya, orang-orang Kristen ya, orang jemaat Tuhan pada saat itu, bahkan sampai juga ada yang dibunuh saat itu saudara kasih. Nah, tetapi ketika dia mengalami dan menikmati dan hidup di dalam kasih karunia Allah ini, dia berubah pola hidupnya sehingga dia sudah merasakan dan sudah sangat yakin dengan pasti karena Tuhan sudah menyelamatkan dia dengan kasih karunia Allah itu. Maka berubah pola pikirnya saudara kasih, dia harus memberitakan kebenaran itu walaupun di sana sini kita lihat ya yang begitu banyak persoalan yang dihadapi oleh Rasul ini sebenarnya sangat-sangat banyak yang dialami, penderitanya luar biasa. Tetapi kita lihat bagaimana Rasul ini saudara kasih di dalam penderitaannya itu dia kuat, itu luar biasa. Bukan seperti saat ini saudara kasih kita lihat orang Kristen ketika ada masalah sebenarnya, padahal dibanding dengan Rasul Paulus ini ya sudah tanda kutip ciut gitu ya, tidak ibadah ya. Kedua ada persoalan ya tidak ibadah lagi ya.
Saya jelas-jelaslah kita dulu transparan di sini ya, karena untuk kita sama-sama orang kudus ini kita harus sama-sama saling mengisi ya. Saya pun juga sebagai hamba Tuhan perlu diisi oleh kasih, dan saya sudah melihat kondisi itu sebenarnya. Nah, ketika juga ada seseorang bekerja, ya katakan pekerjaan ada mungkin bekerja ya. Jadi seolah-olah pekerjaan ini saudara kasih, pekerjaan yang rutin ini ya, dia sangat lebih penting itu daripada kebenaran firman Tuhan. Ini yang sangat memang riskan sekali saudara kasih. Padahal kalau dia sudah betul-betul merasakan bahwa dia sudah diselamatkan, saya kira dengan ciri-ciri seperti ini tidak bisa saudara kasih dialami orang-orang seperti tersebut. Ada pekerjaan, bekerjakan. Tapi ada suatu pola dalam hidupnya seperti Paulus, apapun itu saya harus kerjakan, saya harus beribadah, saya harus sampaikan berita kebenaran ini. Disampaikan sampai begitu masa hidupnya. Kalau kita coba lihat dulu bagaimana Rasul Paulus ini di Roma, di Kisah Para Rasul 20 ya, kita lihat dulu. Coba kita lihat, saya ingat dulu ini. Kisah Para Rasul 20 ya, ayat 20. Coba kita baca 24 ya. Kisah Para Rasul 20 ayat 24 kita baca sesuai kasih. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan. Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ini tugas yang sangat betul dipahami oleh Paulus ini, dan dia menghiraukan nyawanya walaupun mati dia tidak apa-apa. Bayangkan coba kalau kita pikirkan sebenarnya ini, wah luar biasa. Sehingga kalau kita bandingkan dengan keberadaan kita saat ini, waduh, kita bisa nilailah kita siapa, kita seperti yang dialami oleh Rasul Paulus ini, seperti apa kita sebenarnya. Sehingga kalau kita lihat pelayanan, fokus daripada Rasul Paulus di situ bukan hanya dengan hidup, tetapi sebenarnya bahwa ia dapat menyelesaikan tugas pelayanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Rasul ini, yaitu Injil kasih karunia Allah ini, dan menyaksikannya yang begitu sangat luar biasa yang telah diterima oleh Rasul ini, bahwa dia sudah diselamatkan. Itu yang sebenarnya Rasul Paulus ini betul-betul rohnya terus menyala-nyala, walaupun di sana sini persoalan yang dihadapi dia, walaupun dia di penjara ya, dengan karena mengabarkan Injil kasih karunia ini, bukan karena perbuatannya yang salah, tetapi kita lihat bahwa Rasul Paulus itu tidak pernah dia ragu dan dia tidak pernah takut, tetapi dia berani menyampaikan isi hati Tuhan kepada banyak orang. Terlebih kepada kita saat ini, bangsa lain, kita boleh diberitakan sehingga kita boleh percaya. Bersyukurlah kita sudah kasih. Nah, dengan itu sudah kasih, justru saja sehingga kesaksian daripada Paulus ini, sehingga kalau kita lihat di ayat-ayat nanti kita baca ini bagaimana sampai selesai di Kisah Para Rasul ini, luar biasa kesaksian daripada Rasul ini. Tapi yang jelas intinya kita saat ini seperti yang kita katakan, bagaimana kita saat ini hidup dalam kasih karunia Allah ini, sehingga seperti Rasul Paulus itu, bahwa keselamatan itu adalah nilai daripada yang sangat tidak ternilai luar biasanya. Karena tadinya dia harus memang ke neraka, maksudnya Paulus ini karena perbuatannya, tetapi dilihat setelah dia mengenal, setelah dia percaya kepada Injil kasih karunia ini, dan dia telah diselamatkan, inilah yang sangat dihargai oleh Rasul ini, sehingga dia terus menyampaikan berita ini. Nah, sekarang menjadi pertanyaan saudara kasih, kita yang saat ini sudah hadir, sudah sejauh mana kita dan saya saat ini untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah ini? Itu pasti Tuhan akan melihat bagaimana keberadaan kita. Kita sudah belajar,
Kalau saya belajar, saya ikuti pembelajaran daripada hambanya Pak Pendeta kita atau Bapak Gembala kita, sudah luar biasa ya. Sudah sangat tinggi kita sebenarnya untuk dalam pemahaman ini. Tetapi yang saat ini kita hanya secara prakteknya lah, saat ini prakteknya bagaimana sih kita sudah mengenal dan kita sudah percaya, beriman, kita hidup dalam kasih karunia Allah ini. Sudah bagaimanakah langkah-langkah saya, bagaimana dampak saya ya kepada saudara-saudara, bahkan kepada jemaat Tuhan di gereja ini, sudah bagaimana dampak saya. Itu sebenarnya penting kita pelajari dalam hidup ini. Karena kita harus paham saudara kasih bahwa ya hidup ini adalah sangat singkat saudara kasih. Percaya ya, hidup ini singkat. Coba kita lihat, saya sudah belajar ini Rasul Paulus ini di dalam sejarah. Walaupun di Alkitab saya belum lihat ya, bahwa kira-kira umurnya adalah sekitar lebih kurang 60 tahun. Ya, 60 tahun dia sudah meninggal dunia. Bayangkan. Tidak terlalu lama sebenarnya ya. Jadi, dengan ini kita boleh juga beranalisa, sudah umur kita sekian tahun saat ini, sudah berapa lama lagi kita hidup di dunia ini. Itu sebenarnya maksudnya. Sudah sejauh mana yang sudah saya sampaikan berita Injil kasih karunia Allah ini kepada saudara-saudaraku. Ya, kalau kita sebenarnya beritakan saja, beritakan. Itu aja tugas kita. Kalaupun ya sangat memang ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak mereka bisa pahami, sehingga kita bisa jawab, boleh selalu ditampung, nanti ditulis, dan kita tidak perlu untuk melawan daripada mereka, tapi terus kita harus ramah ya, harus ramah. Nah itu sebenarnya untuk kita praktek daripada kita di dalam kasih karunia Allah ini. Nah jadi luar biasa saudara kasih. Nah jadi sekarang ya, kita apa yang kita alami jika kita hidup dalam kasih karunia Allah ini yang penting saudara kasih. Bagaimana kita alami jika kita sudah hidup dalam kasih karunia Allah ini ya. Pertama-tama adalah bahwa kasih karunia Allah itu diberikan kepada kita satu kemampuan ketika ada masalah yang kita hadapi ya. Masalah-masalah seperti tadi yang saya sampaikan, masalah keluarga, masalah kita yang saat ekonomi, dan juga masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi kita melihat bagaimana perkenanan Tuhan kepada kita diberikan kekuatan. Kita diberikan kekuatan dan kita tidak terlena dan tidak sakit hati di dalam hal-hal masalah-masalah yang kita hadapi, baik itu masalah-masalah umpamanya dalam jemaat, dalam keluarga, orang tua, anak ya. Ini problem ini biasa itu adalah sangat-sangat riskan sekali dalam hal yang kita alami dalam hidup ini. Sehingga kalau namanya ada persoalan, bisa dia sakit hati dan bisa dia dendam. Ini tidak boleh saudara kasih. Walaupun secara manusia itu adalah bukan kesalahan kita seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, tetapi kita diberikan kemampuan di situ. Aminkan ya, kita aminkan ya. Ya, kalau tidak ada merasa dia mampu di situ, ya itu akan keluarga akan bisa menjadi sakit hati. Antara hubungan keluarga antara orang tua dan katakan anak dan juga yang lain ya, itu akan berseberangan. Jadi gak heran kita saat ini saudara kasih kalau ada keluarga-keluarga kita lihat saat ini, satu itu percaya kepada Yesus, sebagian lagi tidak percaya. Kenapa demikian? Karena selalu ngotot dalam hatinya, aku yang benar seperti itu, kau salah. Jangan salahkan saya yang benar seperti itu. Selalu merasakan dia yang benar, tetapi tidak ada solusi di dalamnya. Yang seharusnya dia harus melihat dalam keberaniannya bahwa kita sudah hidup dalam kasih karunia. Maka persoalan-persoalan yang kita alami, yang setiap saat seperti tadi saya sebutkan, kita harus berdoa kepada Tuhan supaya kita diberikan kemampuan. Itu yang sebenarnya saudara kasih. Sehingga keluarga itu ya bisa mampu berdamai, bisa mampu bercerita, bisa mampu duduk
ya dengan tenang, bisa berdiskusi seperti itu. Jadi sudah dianggap menjadi kita adalah keluarga Tuhan, tubuh Kristus. Itu sebenarnya. Kalau ini belum di antara kita, kita harus berdoa. Jadi artinya bahwa kita yang sudah mengalami kasih karunia ini adalah kita diberikan suatu kemampuan di dalam hidup kita, sehingga kita tidak lagi akan sakit hati. Tapi ada persoalan-persoalan yang kita alami, kita harus berdoa dan kita harus fokus kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, supaya seluruh persoalan-persoalan yang kita alami di dalam keluarga kita selesaikan dengan baik. Itulah tuh menjadi tubuh Kristus sebenarnya. Kita diberikan kemampuan di situ. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa bagaimana kita hidup dalam kasih karunia Allah itu, ya, adalah bahwa kita bisa mengasihi dan saling mengampuni, ya. Kita lihat di Efesus 4 dulu, kita lihat ya. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, di sini dikatakan supaya kita ramah satu dengan yang lain dan kita saling mengampuni. Jadi sebenarnya kalau kita ada kesalahan, cepat-cepat diselesaikan. Saya maaflah. Kalau itu sudah diselesaikan dengan minta maaf, itu sebenarnya tenang kok. Kadang-kadang manusia ini untuk minta maafinya agak sulit ya. Jujur saja lah, kalau apalagi suami istri itu biasa itu, enak aja, saya minta maaf sama dia yang salah kok, terlalu enak dia itu, udah enak dibuat begini, makan dan lain sebagainya, minta maaf, gitu. Itu yang gak bisa saya kasih. Cepat-cepat diselesaikan supaya damai. Kalau namanya damai itu kan coba enak makan minum. Coba dulu bayangkan kalau nama udah, saya kira ada di antara kita dan mungkin pernah mengalami. Kalau namanya kita nggak damai, itu berpapasan pan juga begitu, nggak saling. Kadang-kadang ya sulit ya. Makan pun itu nggak dipanggil Pak makan, nggak makan sendiri. Udah pergi, waduh, sulit sudah kasih. Kalau kita hidup dalam kasih karunia tidak begitu lagi lah. Pak, makan ayo makan, ayo nak makan sama-sama. Oh indah kan, indah. Kalau maaf tadi ya Pak ya, maaf tadi Mas saya salah. Oh iya, jadi si Bapak juga atau si Mama itu harus ya cepat-cepat respon dong. Iya, aku juga maaf ya. Itu yang sebenarnya. Jadi kita enjoy lah. Jadi kasih karunia luar biasa. Terima kasih Tuhan, kasih karunia luar biasa dalam hidup kami. Ketika tadi kami ada persoalan, sekarang damai, sukacita luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik, sangat baik, sangat baik. Kami boleh saling mengampuni. Kita diberikan kekuatan dalam amin. Nah itu yang kedua. Jadi saudara kasih kita diberi saling mengampuni ya. Nah kemudian dikatakan lagi bahwa kita hidup dalam kasih karunia ini, maka kita digerakkan untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tekun. Ya. Jadi kita diberikan kepada kita saat ini dengan hati yang melayani dengan sungguh-sungguh dan kita selalu bertekun. Maka dikatakan kalau kita di Roma, jadi ya boleh dibaca dulu Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Apa dikatakan di sana? Sudah kasih? Ya, boleh kita baca ke depan Roma 12 ayat 11. Ya, kurang pernah aja kita sudah kasih. Santai aja dulu. Roma 12 ayat 11. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kerajinan kendor, ya. Iya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi orang yang kuat dan orang yang rohnya menyala-nyala, itulah yang mau sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan dengan tekun. Ketika roh Tuhan tidak menyala dalam setiap hidup kita, itu lesu, sangat lesu. Kalau kita lihat orang-orang saat ini agak lesu, ingatlah bahwa rohnya agak menyala, itu enggak dalam kasih karunia itu. Enggak usah kita bilang ya sama mereka, tapi sudah bisa kita, oh iya,
ini bukan dalam kasih karunia ini, kayaknya rohnya ya tidak menyala, sepi. Contohnya ya coba roh kita berdoa supaya menyala-nyala, layani dia dengan sungguh-sungguh. Saya kira dia, wah puji Tuhan, ini yang saya tunggu. Ketika saya dalam dilema seperti ini, datang hambanya untuk memberikan suatu sukacita supaya roh saya menyala-nyala dalam Tuhan. Wah ini luar biasa, ini sebenarnya ditunggu-tunggu. Jadi kita lihat dulu, jadi jangan sembarangan langsung menyampaikan kebenaran itu ya. Jadi tapi kita lihat dulu. Itu hikmat dari Tuhan loh sebenarnya. Ada persoalan apa Pak? Ada persoalan Bu, ada masalah. Ya tentu semuanya ada masalah ya, tapi pasti nanti dikasih tahu. Ya susah, ini begini. Biarkan aja dulu dia bicara. Dengar dulu. Oh iya, Tuhan baik. Baru sampaikan, ya kan begitu. Jadi, nah. Itulah artinya bahwa kita supaya kasih seperti tadi dikatakan itu ya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi ini yang kita terus meminta kepada Tuhan, supaya kita yang sudah memang roh yang ada dalam hidup kita ini, kita terus seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, kita terus menyampaikan kabar baik ini. Karena tadi saya sampaikan, kita ini singkat. Kalau saya bayangkan dengan umur Paulus dengan saya, kira-kira seperti saya lah mungkin dulu Paulus itu sudah meninggal dia. Saya kan udah umur 61, jadi dia udah sekian. Oh iya ya, saya pikir. Jadi kalau tidak kita sampaikan lagi berita ini, nanti agak menyesal juga kita nanti. Ya, agak menyesal. Jadi sampaikan aja saat ini. Adapun masalah, sampaikan aja udah masalah. Itu yang penting. Nah, jadi kemudian saya catat lagi bahwa bagaimana kita supaya kita hidup dalam kasih karunia itu ialah bahwa kasih karunia mendorong kita bekerja lebih giat lagi untuk bertahan. Tadi sudah sampaikan, lebih lagi. Kalaupun saat ini kita lebih banyak untuk contoh bekerja, ya mungkin kita saat ini sebagai ibu bekerja di rumah, bekerja untuk melayani mungkin pekerjaan-pekerjaan yang lain, tapi sisipkan waktumu lebih banyak lagi saat ini untuk menyampaikan kebenaran ini. Sudah saatnya kita saat sesuai kasih untuk memberitakan berita Injil kasih karunia Allah ini. Ini tugas kita sesuai kasih. Karena ini kita sampaikan supaya kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan, ya kita nanti memperoleh yaitu mahkota yang sudah disiapkan Allah bagi kita, seperti Rasul kita Rasul Paulus ini. Jadi, nah sekalipun kita tahu bahwa Rasul Paulus ini dalam mengalami penderitaan, ya, tetapi kalau kita lihat tetap dia kokoh, sehingga kalau kita saat ini orang kudusnya Tuhan sudah sangat-sangat katakan tidak lagi terlena di dalam kehidupan daripada dunia ini saat ini. Karena Tuhan sudah mengatakan bahwa kita memikirkan perkara-perkara di atas, bukan perkara-perkara di bumi. Walaupun kita saat ini masih di dunia, tetap kita memang akan juga melakukan pekerjaan. Tapi kita diminta Tuhan, seperti disampaikan Rasul Paulus kepada kita dan juga jemaatnya, supaya kita memikirkan dan fokus kepada perkara-perkara di atas. Kenapa demikian? Karena memang disitulah tujuan kita yang sebenarnya, bukan di dunia ini. Ya bukan di dunia ini. Jadi kita tidak terlalu fokus dalam masalah-masalahnya. Yang penting tugas kita saat ini menurut saya, sebagai kasih, kita sebagai katakan keluarga, ya mari kerjakan fungsi kita masing-masing. Apa fungsi bapak, apa fungsi daripada ibu, apa fungsi anak, lakukanlah. Kalau ini sudah terlaksana, inilah artinya bahwa kita ini sudah hidup di dalam kasih karunia Allah, yang memang ini menjadi suatu kerinduan daripada Tuhan, sehingga kita orang kudusnya memang sangat beda dibanding dengan orang-orang lain. Beda, kenapa? Kok sampai ada di katakan ibu berkat ini sesuatu hal, ya ada apa ya seperti itu. Nah, selalu sukacita dia. Kenapa? Ada seperti itu mungkin pandangan orang. Tetapi setelah diteliti, oh iya, dia sudah hidup di dalam kasih karunia Allah. Itu bedanya. Kalau orang kan diselamatkan karena dia berusaha, ya, dia
terus boleh kita lihat saat ini melakukan hukum Taurat ya, dan juga yang lain kita lihat selalu memikirkan bagaimana dia supaya selamat dan tidak ada kepastian, masih dalam posisi mudah-mudahan karena dia masih posisi dia adalah orang berdosa ya. Tetapi kita kan sudah tidak seperti itu lagi posisinya. Kita sudah posisi saat ini adalah posisi orang kudus. Semuanya bukan karena kebaikan, bukan karena usaha kita, tapi semata semua karena pekerjaan Allah di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan kita dibenarkan dan kita telah diampuni satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga dosa-dosa kita yang dulu, sekarang dan yang akan datang telah diampuni. Bukan akan tetapi tetap kita katakan telah sudah diampuni oleh Tuhan. Satu kali untuk selama-lamanya dan sudah dimateraikan dengan Roh Kudusnya yang sudah termaterai dalam hidup kita. Ini yang penting kita pahami sebagai kita yang sudah hidup dalam kasih karunia Allah. Sehingga kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 28 itu, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, kita harus memang saat ini sadari yang begitu kita saat ini mengandung banyak persoalan, tetapi dikatakan jadilah kau kuat. Kemarin sudah disampaikan banyak sustenes yang begitu rupa dan juga detail tentang bagaimana kita supaya orang kudusnya kuat mengalami kondisi-kondisi saat ini. Tapi juga katakan saat ini supaya kita dikatakan, karena itu saudara-saudara yang kasih, berdirilah teguh. Bagaimana dia supaya dia berdiri teguh? Yaitu karena dia sudah hidup di dalam kasih karunia Allah tersebut. Kalau dia tidak hidup dalam kasih karunia Allah itu, dia nggak kuat. Dia bisa jatuh. Jadi gak heran saat ini saudara kasih, maaf ya, kalau namanya ada orang sakit saat ini masih muda ya, udah stroke ya, kemudian ada orang masih muda udah nggak tahu lagi jelas hidupnya. Kenapa saya katakan demikian? Maaf, sudah narkoba ya. Coba seperti apa nanti saudara-saudara kita ini mengalami penderitaan yang begitu sangat sulit. Tetapi kita sangat yakin saudara kasih, saya percaya dan memang saya sangat beriman kalau kita orang kudusnya tidak akan boleh dilanda hal-hal demikian. Adapun persoalan, kita harus bersukacita karena Allah mengatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bagaimana saya bersukacita? Karena kita sudah berpikir dan kita sudah fokus kepada perkara-perkara di atas, karena kita telah diselamatkan. Sehingga dengan ada suatu gambaran bagi kita, suatu pegangan dan iman percaya kita kepada kita, saya bersukacita karena saya sudah selamat untuk menerima kekal selama-lamanya bersama Yesus Kristus. Sehingga seperti dikatakan Paulus di jemaatnya, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi kalau kita lihat saat ini banyak orang tidak bersukacita, itu bisa juga kita lihat, aduh, itu mungkin terlalu fokus kepada dunia itu. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana? Susah katanya juga kan. Ya sulit juga. Kalau namanya seperti ini, bagaimana bekerja kasih karunia ini? Ya kan itu sebenarnya. Kasih karunia itu harus memang bekerja dengan sangat luar biasa dalam hidup kita. Jadi ingat, kalau ada umpamanya masalah, oh Tuhan, Engkau mengatakan saya bersukacita. Saya sangat yakin bahwa di dalam posisi masalah yang saya hadapi ini membuat saya lebih lagi bertekun dengan sungguh-sungguh. Karena tadi katakan bahwa kita supaya roh kita menyala-nyala dan melayani Tuhan. Jadi kalau kita roh kita menyala-nyala saat ini, karena memang Tuhan bekerja lewat rohnya yang sudah ada dalam diri kita. Karena keinginan daripada roh itu adalah dalam kebenaran. Ketika kita sudah membaca firman Tuhan, diberikan pengertian, diberikan kemampuan, ya, diberikan suatu kekuatan yang baru dalam tubuh kita, dalam hidup kita, pikiran kita bisa fokus. Jadi kalaupun
kita bisa juga baca dalam diri kita. Jadi kalau kita belajar, kalau kita baca firman Tuhan, ingat, coba-coba tes dulu masing-masing nanti atau di rumah. Atau mungkin nanti bangun kita besok jam 5. Kalaupun itu kadang-kadang sudah hambanya mendengarkan atau menyampaikan firman Tuhan, itu ngantuk itu. Ngantuk seseorang yang mendengar itu. Mengantuk apa sih? Sepertinya saudara kasih adalah dia sangat serius untuk membaca Alkitab ini, ternyata dia ngantuk saudara kasih. Di HP itu saudara kasih, HP dilihat, saya lihat dia benar-benar enggak seseorang ini untuk membaca Alkitab. Setelah saya lihat, oh enggak jujur aja, saya fakta lihat itu. Di sini sih tidak ada sih ya. Di persekutuan ngantuk sampai itu HP-nya sampai ceduk, waduh, kabur dia. Nah, jadi ini hal-hal tidak fokus ya, tidak fokus. Kalau dia fokus kepada firman, roh Allah itu bekerja. Roh Tuhan tidak pernah ngantuk kepada kita. Dia membuat pencerahan bagi kita. Roh Kudus itu demikian, tidak membuat ngantuk. Tapi kalau kita sudah belajar, wah, cuci muka saja, ya cuci muka saja. Terima kasih Tuhan, kami saat ini sudah bangun dengan tubuh sehat, kami bersyukur. Itu kalau kita baca firman itu semakin diberikan pengertian. Dan kita berkeyakinan dalam 1 hari penuh, kan itu tugas. Sebelum kita memulai pekerjaan kita, terlebih kita datang bersateduh dulu, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berdoa syafaat. Kita aminkan itu saudara kasih. Tuhan mengatakan, tadi sudah dikatakan, bahwa apa yang telah kita lakukan, bahwa sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Itu kita harus ingat, tidak pernah sia-sia. Kalaupun saudara ibadah saat ini mungkin mengalami kesulitan ekonomi, ongkos dan lain sebagaimana biasa, tapi Tuhan melihat itu semuanya. Itu dilihat dan tidak pernah dilupakan, semua tercatat. Jadi berbahagia kita orang yang rajinnya beribadah. Ini sudah ada dikatakan Tuhan kepada kita. Jadi kalaupun besok-besok contoh ada pun sedikit ada mungkin masalah atau sakit, saya beribadah, saya harusnya begitulah, saya harus ibadah seperti itu. Jadi puji Tuhan. Nah, jadi sudah kasih sedikit lagi bahwa karena itu kita kemudian kalau namanya kita sudah hidup dalam kasih karunia ini, ingat tadi saya katakan kita ini walaupun saat ini kita masih di dunia ya, yang begitu banyak ragam persoalan, tapi kita bahwa kita saat nanti adalah tempat kita adalah di dalam surga, karena dikatakan bahwa karena kewargaan kita adalah di dalam surga di Filipi 3:20 itu ya. Jadi bersyukur kita kalau kita sudah beriman di situ ya. Walaupun ada KTP kita saat ini Jakarta, Depok dan lain sebagainya biasa, ingatlah kita KTP kita sudah tetap permanen di surga. Bayangkan, ini kan ada batas-batasnya Pak. Kalau nanti di surga nggak bisa lagi Pak, plat udah dimateraikan, luar biasa. Jadi nggak susah-susah lagi kita nanti Pak di dunia ini Pak, nggak ada rasa ngantuk lagi, nggak ada rasa lapar, nggak ada lagi mungkin nanti istri yang begitu mungkin cerita dan lain sebagaimana mensalahkan suami, mensalahkan istri, mensalahkan anak. Kita nggak dengar lagi itu, bersukacita selalu dalam Tuhan. Ya. Nah, sehingga saya buka saudara kasih ya, satu lagi ya sebagai untuk penutup. Ya, kita baca dulu di Efesus 3 ya, Efesus 3 ayat 14 ya. Kita baca Efesus 3. Boleh? Ada sudah terpampang? Boleh kita baca saudara kasih Efesus 3 ayat 14 sampai dengan ayat 21 ya. Sama-sama, ayo silakan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turun yang di dalam surga dan di dalam menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan menumbuhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam hatimu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berasa di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus,
dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang nyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. 21. Bagi dialah kemuliaan dalam jemaat dan dari Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Inilah doa Paulus kepada jemaatnya di Efesus dan kepada kita saat ini. Yang begitu lebarnya dan panjangnya dan tingginya kasih Kristus itu kepada kita. Amin. Tuhan melihat bagaimana kondisi kita saat ini. Tapi begitu Tuhan katakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus kepada kita semuanya. Amin. Saudara kasih, puji Tuhan, kita akhiri ibadah ini dan saya tutup dengan doa. Bersukacitalah kami ya Tuhan, karena nama kami sudah terdaftar dan sudah ada di dalam surga, karena kewargaan kami orang kudus-Mu adalah di dalam surga. Karena itu kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, supaya kami boleh selalu seperti saat ini yang Tuhan nyatakan, kami hidup di dalam kasih karunia Allah. Berbahagialah kami Tuhan kalau kami sudah saat ini memahami kebenaran ini, sehingga kami boleh praktekkan dalam setiap hidup kami, sehingga kami orang kudus mengalami suatu sukacita yang sangat luar biasa. Terlebih dalam setiap keluarga kami, di dalam jemaat-Mu, kemanapun kami semua yang hadir saat ini orang kudus-Mu, penyertaan Tuhan selalu sempurna dan melindungi kami dengan sempurna, sehingga apapun yang kami kerjakan lakukan semua berhasil seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami sangat percaya saat ini Tuhan, saudara-saudara kami yang saat ini mengalami suatu kelemahan tubuh, mereka sakit dan tidak boleh beribadah dan tidak bisa beribadah pada siang hari ini, kami percaya dan kami berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus yang ada dalam surga. Saat ini kami perkatakan sehat, sempurna, dan pulih sempurna dalam nama Yesus Kristus. Dan saat ini saudara-saudara kami yang ada ujian, kami percaya bahwa ada ujian di BUMN, diberkati Tuhan dan berikan kelulusan. Dan saudara-saudara kami yang mengalami kesusahan dan mungkin juga ada banyak persoalan, kami percaya Roh Kudus-Mu terus menuntun kami, sehingga kami satu dengan yang lain saling mengampuni dan saling mengasihi. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan.